Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf dan saya Abian Rizky Saputra. Kami di sini akan mengadakan ngobas. Yang Apa bikin itu? ngobas, apa itu ngobas? Yaitu ngobrol santai. Ngobrol santai. Ngobrol santai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang apapun random, apapun aja Boleh masalah tentang ditanyakan. Ramadan, tentang sholat, atau bagaimana sih misal perempuan haid pengen ibadah di bulan Langsung puasa perempuan apa gitu ya. contoh pengen bertanya, terserah pengen bertanya apa, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ya, bisa tanya juga kalau ke Kang Edi ini, bisa tanya gimana sih bucin tapi dengan menggunakan nahwu. Nah, itu bisa juga. Bisa juga itu, ya kan? sedikit kita belajar tentang bucin. Ya, itu juga Kita bisa. alihkan ke nahwu. Jadi Iya. bucinnya itu bermanfaat. Iya. Mungkin kalau ada yang pengen bertanya bisa hubungi nih chat WA yang ada di sini, Ya. atau langsung follow Instagram @almasdani atau Abian RS. RS. Nanti nomornya di share atas nama Abian. Iya. Oke. Mungkin untuk memulai kita bertanya dulu kepada yang punya acara, apa motivasinya untuk membuat video ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Baik, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan dari host kita, yakni Kang Edi Yusuf, kenapa sih kok kita pengen buat acara-acara podcast semacam ini? Ya, yang pertama karena kita mumpung liburan pondok, kita ingin memaksimalkan liburan tersebut dengan hal-hal yang produktif, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita harus bisa juga, dan apalagi kita yang berada di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Amsilati ini, mungkin yang pertama kali buat podcast seperti ini baru kali kita. Jadi yang kita memulai, semoga aja bisa terus gitu, bisa istiqomah untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa juga dibuat podcast semacam ini? Karena kita liburan itu identik kalau anak-anak santri itu dengan yang namanya HP-an, rebahan, baring, tidur gitu-gitu aja. Untuk memanfaatkan HP itu kita juga harus bisa memilah mana sih waktu kita untuk tidur, waktu kita untuk beraktivitas dan sebagainya, sehingga waktu kita di bulan Ramadan, apalagi bulan mulia ini, tidak sia-sia gitu. Nah, jadi intinya membuat acara ini yang pertama biar waktunya nggak kosong, terus bagaimana menggunakan gadget dengan benar, dengan bijak, dan menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan bahkan pepatah Arab itu mengatakan bahwasanya al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Waktu seperti pedang. Gimana ini maksudnya, itu gimana? Jadi waktu seperti pedang, yang mana apabila kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka pedang atau dialah yang akan memotong kita. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita yang mengendalikan pedang tersebut.
Jadi harus bijak-bijak kita bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi untuk pertama kali ini masih seputar tentang Ramadan. Jadi banyak teman-teman itu bertanya tentang Ramadan karena mungkin masih baru-baru, masih gembira, masih senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ya semoga aja hatinya senang datangnya bulan Ramadan ini sampai berakhirnya bulan Amin. Ramadan. Pertanyaan yang pertama, ini cukup menarik pertanyaannya. Sama-sama perkara yang wajib. Sama-sama perkara yang wajib. Pertanyaannya, bagaimana hukum puasa tapi dia tidak sholat? Bagaimana hukum puasa tapi dia tidak sholat? Tidak sholat. Oh gini, ada orang puasa nih, Puasa. Puasa. Orang puasa. tapi tidak Sholat. sholat. Itu sholat fardu ya. Untuk sholat fardu. Ya kalau misalnya gitu itu termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia itu puasa. Ada orang yang puasanya itu sah. Puasanya sah. Puasanya sah. Oh, tetap Cuman sah. tapi indallah, di sisi Allah dia itu nggak diterima. Puasanya sah, cuman di sisi Allah itu nggak diterima. Berarti puasanya itu cuma menggugurkan kewajibannya Menggugurkan aja. kewajibannya Oh, aja. Di dalam hadis tersebut disebutkan di antaranya orang yang demikian itu adalah orang yang berbohong, orang yang menggunjing, orang yang tidak melakukan amal-amal yang baik, apalagi amalan fardu. Ini termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Makanya banyak para ulama kita menyebutkan kam min shaimin laisa bisaim. Kalau nggak salah gitu konteksnya. Berapa banyak orang-orang kita yang berpuasa tapi hakikatnya dia itu tidak puasa. Yaitu tadi dia itu berpuasa tujuannya cuma untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu. Berarti percuma puasanya berarti ya. Percuma. Nggak diterima di Nggak sisi diterima Allah. di sisi Allah. Tapi kewajibannya gugur. Kewajibannya gugur. Setelah Ramadan nanti dia nggak perlu wajib qadha berarti. Nggak ya? wajib qadha. Nggak wajib qadha. Oke, itu jawabannya. Bagaimana hukumnya puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Puasanya tetap sah. Nanti setelah bulan puasa dia tidak wajib qadha, tapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya nih pertanyaan dari masih sama orang ya. Karena ini memang berhubungan dengan badan kita, kebersihan mulut ketika berbicara. Jadi dia bertanya, bagaimana sih puasa tapi siangnya gosok gigi ketika mandi? Apa hukumnya puasanya? Apakah batal, makruh, atau gimana hukum sikat gigi ketika dia berpuasa? Baik. Ketika misal dia tadi mungkin tujuannya untuk sikat gigi supaya bau mulutnya ini ketika dia berbicara atau itu nggak bau ya. Tujuannya mungkin demikian. Bersih-bersih. Padahal kalau kita lihat di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannya orang yang berpuasa itu, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu bagaikan harumnya minyak misik. Jadi hadisnya walaupun di dunia itu dia mulutnya ketika berpuasa bau mulut, tapi hakikatnya di sisi Allah bau mulut tersebut digantikan dengan baunya minyak misik. Minyak misik luar biasa berarti. Iya. Tapi bagaimana ketika dia menanggapi, apakah menjaga perasaan seseorang ketika dia berbicara mungkin bau mulutnya keluar sehingga mengganggu orang lain? Sehingga mengganggu. Iya, bagaimana itu? Gini, kalau ada misalnya orang tadi bagus kalau dia masih memikirkan ke orang lain. Sama juga kita samakan atau kita kiaskan juga, misal ada orang yang dia itu bau badan misalnya, sering bau badan gitu kan. Iya. Nah, dia itu pengen supaya bau badannya ini hilang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya orang yang berada di dekatnya ini tidak merasa terganggu. Nah,
ketika dia tidak merasa terganggu, maka dia berusaha untuk mencari solusi gimana badannya supaya tidak bau. Contohnya misal dia pakai minyak wangi atau mandinya mungkin sering dan sebagainya. Itu juga sama ketika orang tadi itu sikat gigi di siang Ramadan. hari Ramadan. Nah, caranya atau solusi bagi kita hendaknya ketika kita sebelum melakukan puasa atau sebelum adzan subuh itu hendaknya kita sikat gigi dulu. Kalau perlu mandi sebelum subuh, sebelum masuk waktu puasa. Jadi ketika kita sudah bersih semua di situ, insya Allah sampai siang itu bau mulutnya masih bisa nggak terlalu nggak terlalu bau. Kalau kita sebelum adzan subuh itu masih bisa untuk gosok gigi atau mandi. Kalau di dalam kitab-kitab fikih disebutkan apabila orang itu kok sudah zawalus syamsi itu maka hukumnya makruh. Hukum siwak yang asalnya itu sunnah menjadi makruh ketika dia tergelincirnya matahari setelah jam 12 mungkin dia masih pakai siwak. Begitu. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini menurut saya sangat menarik pertanyaannya ya. Sangat. Dari mana ini? Bentar, mana tadi pertanyaannya? Nah ini. Dia bertanya, bolehkah Facebookan atau main Instagram, main TikTok, scroll TikTok ya, dan bermain game saat berpuasa? Bagaimana tanggapan jenengan tentang orang yang scroll Facebook, Instagram, TikTokan ataupun main game? Entah dia main game TikTokan itu sampai lalai atau gimana? Itu bagaimana tanggapan dari Jadi gini, kalau dari pribadi kita masing-masing, kita itu seharusnya punya manajemen waktu. Yang pertama itu kita punya manajemen waktu di mana kita bisa menempatkan diri kita pada tempatnya masing-masing. Kapan kita waktunya istirahat, waktunya tidur kapan, waktunya kita untuk hiburan kapan, untuk refreshing, supaya tidak jenuh. Contohnya bisa dialihkan ke mendengarkan musik misal, atau main game itu juga bisa. Lah itu kita harus bisa menempatkan diri kita pada waktunya masing-masing. Nah kalau semisal kita di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, kita nggak apa-apa melakukan atau bermain game, scroll TikTok, Instagram dan sebagainya, itu tidak apa-apa, asalkan jangan sampai melalaikan kita terhadap kewajiban yang disyariatkan Allah oleh kita. Kalau kita sampai nggak lalai, itu tidak apa-apa. Apalagi anak pondok ya, apalagi kalau santri yang namanya liburan, ya berarti kan sudah bahasanya kan jenuh, dia kan sudah setahun penuh dia ngaji dan sebagainya, akhirnya dia ingin hiburan, refreshing untuk supaya dia bisa lagi fokus di tahun depannya, maka boleh. Tapi juga jangan kita main game atau scroll TikTok saja, sedangkan di bulan Ramadan ini banyak anugerah yang diberikan Allah, banyak kesempatan yang diberikan oleh kepada kita umat Nabi Muhammad, dan ini termasuk daripada khususiyah daripada umatnya Nabi Muhammad yang nggak didapat umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi ini merupakan bahasanya piala yang besar bagi kita supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara di bulan Ramadan ini yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan panen. Salah satunya beliau mengatakan bulan panen karena kita sudah menanam dan mengirigasi di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian juga termasuk daripada bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran, syahrul Shadaqah. Banyak amalan-amalan mulia yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran pada malam 17 Ramadan
yang di surat Al-Baqarah itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di sini karena diturunkan ayat ini dan menunjukkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu terjadi peristiwa yang besar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerima wahyu Al-Quran di bulan Ramadan. Hendaknya kita sebagai umat beliau untuk memperbanyak membaca Al-Quran, paling enggak kalau misalnya kita punya manajemen waktu juga, kita kapan membaca Al-Quran, insya Allah sebulan penuh ini bisa beberapa kali khatam. Bisa khatam. Kalau Bisa kita khatam. memang kita bisa mengatur waktu kita ya, sebenarnya bisa. Tergantung orang yang Tergantung masing-masing. orangnya masing-masing. Iya. Karena kita kasih solusi bagaimana sih caranya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa hatam 30 juz. Mungkin banyak solusinya. Mungkin yang salah satu pertama mungkin biar nggak capek, sholat dalam 24 jam sehari semalam itu ada 5 sholat. Dalam 1 juz itu ada berapa lembar Quran? 10. Ada 10 lembar Quran. Ya mungkin biar lebih ringan kita baca Qurannya, mungkin setelah sholat fardu 2 lembar, setelah subuh 2 lembar, zuhur, asar 2 lembar, insya Allah 30 hari selesai, insya Allah. Apalagi ditambah mungkin dia sholat duha, setelah sholat duha 1 juz mungkin lebih cepat. Kalau mau 1 juz apa namanya, hatam satu kali, hatam 1 kali 30 juz di bulan Ramadan. Karena kesempatan di bulan Ramadan pahala pun dilipat gandakan. Mubazir. Yang sayang sekali. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Pertanyaan terakhir tentang sahur. Oke. Tentang sahur. Bolehkah sahur pada saat azan? Bolehkah sahur pada saat azan subuh? Azan subuh. Iya, belum selesai. Okay. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang, sudah azan subuh dia makan sahur? Alasannya karena baru bangun. Nah, apakah ada rukhsah, toleransi atau keringanan bagi orang yang baru bangun, atau tidak ada sama sekali? Iya. Silakan. Sebenarnya dari pertanyaan itu sudah bisa dijawab ya. Sudah bisa dijawab. Karena gini, kalau kita melakukan sahur kok batas sebenarnya yang harus kita ketahui itu batas waktu sahur itu sampai kapan, gitu kan? Batas waktunya itu sampai kapan? Batasnya itu sampai adzan subuh. Mulainya waktu puasa itu dimulai dari adzan subuh. Dimulai dari adzan subuh itu sudah mulai kita berpuasa. Jadi kalau misalnya adzan berkumandang kok orang tadi itu masih makan, walaupun dia tadi entah baru bangun tidur ataupun sudah bangun sebelum itu, kok dia makan, maka batal puasanya. Kalau dia tetap makan, batal puasanya. Konsekuensinya apa ketika batal? Konsekuensi bagi orang yang batal di hari itu atau bagi orang yang batal puasanya, maka dia tetap wajib imsak. Ini banyak orang yang nggak diketahui. Jadi imsak itu menahan apa-apa yang dilarang di dalam puasa. Meskipun dia tidak puasa. Ini banyak yang nggak diketahui. Ketika kalau kita nggak puasa, yaudah kita makan. Kita makan seenaknya. Padahal masih wajib kita imsak. Wajib. Hukumnya wajib karena di situ lihurmatil waqtihi, untuk menghormati waktu daripada bulan Ramadan. Kita bisa menghargai sesama walaupun kita nggak puasa. Jadi jangan berbangga dulu kita nggak puasa bisa makan. Betul. Kadang kan orang ketika dia nggak puasa makan seenaknya. Kadang temannya puasa, dia nggak puasa, enak ini, ayo makan malah digodain. Ternyata ketika kita nggak puasa di bulan puasa bahkan wajib juga imsak. Wajib imsak. Terus gini juga, kalau kita bilang orang bangun telat ketika sahur, sebenarnya kita sudah dikasih rambu-rambu. Rambu-rambunya kalau biasanya kita di masyarakat kita itu mengatakan bahwasanya udah waktunya imsak. Nah, itu merupakan penanda atau rambu-rambu bahwa sholat subuh itu atau adzan subuh
segera dikumandangkan. dikumandangkan. Sekitar 10 menit atau 5 menit dari waktu imsak itu. Biasa waktu imsak itu ada tarhim ya. Ada tarhim. Tarhim. Assalatu wassalamu alaih gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu sudah merupakan rambu-rambu. Jadi kalau kita sudah ada rambu-rambu tersebut, makan masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Makan di waktu imsak masih diperbolehkan. Asal dia tidak sampai kebablasan di waktu sampai azan. adzan subuh. Nah ini kan banyak yang nggak tahu. Kadang kan orang ketika menganggap udah imsak, udah berhenti dia makan. Udah berhenti dia makan. Padahal masih bisa berarti ya. Masih bisa. Masih bisa selama Belum berkumandang adzan. belum berkumandang azan subuh. Jadi teman-teman jangan takut ketika kita baru bangun udah bunyi imsak kita coba makan. Karena sebagaimana kayak di dalam kitab Tausyeh atau Fathul Qorib ya, makan satu suap atau satu teguk air itu sudah mencukupi untuk sahur. Sudah dinamakan sahur. Nah, mengambil kesunahannya saja, nggak sahur ya nggak apa-apa. Karena sahur itu hukumnya sunnah ya. Iya. Karena sahur itu hukum sunnah. Bahkan gini, di dalam kitab Iqna itu disebutkan dan kitab-kitab fikih yang lain itu disebutkan bahwasanya ketika sahur itu lebih baik kita takdim imsak. Takdim imsak. Jadi kita harus lebih bersegera untuk menyudahi, untuk sudah makan dan minum. Nah itu tadi imsak itu tadi. Tapi kalau kita berbuka puasa, iftar, kita berbuka, maka sunnahnya itu apa? Sunnahnya agak mempercepat, tapi dengan syarat sudah jelas waktu azannya. Waktu berbuka, waktu maghrib itu sudah jelas ya. Jangan kadang takutnya ada salah pemahaman. Nah itu. Disunahkan. Bahkan kalau bersegera, lebih amannya lagi, kita ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya takhir atau dia itu mengakhirkan berbuka puasa dengan tujuan supaya dia yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib. Itu malah nggak apa-apa. Malah nggak apa-apa. Kan meskipun tadi dibilangnya sunnah takjil supaya kita ihtiyat, supaya puasa kita kalau misalnya kita syak kan ragu-ragu mana yang sudah dan yang belum. Tapi kalau di zaman sekarang enak sih, kan sudah ada jadwal di jam juga sudah ada. Kita bisa menggunakan handphone. Dan juga sekali lagi itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit, beliau berkata bahwasannya beliau dulu pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Jadi sahabat Zaid bin Sabit ini pernah sahur bersama Rasulullah. Kemudian sahabat Anas bin Malik bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit, berapa sih jarak waktu antara engkau sahur bersama Rasulullah sampai azan subuh? Jarak waktunya berapa? Terus dijawab berapa lama? Dijawab akhirnya sama sama Zaid bin Sabit sekitar 50 ayat. Sekitar dari jarak antara waktu sahur sampai azan itu 50 ayat. 50 ayat itu berarti kalau kita hitung-hitung sekitar paling 15 menit atau setengah jam lah. Mungkin cuma segitu. Jadi masih bisa gitu loh, nggak usah takut kita itu. Dan juga perlu diperhatikan itu sebenarnya yang agak fatal itu bagi orang-orang yang punya tugas sebagai muadzin atau takmir masjid. Itu perlu diperhatikan antara waktu adzan subuh sama waktu adzan maghrib. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat fatal, kalau salah ini sangat fatal. Di mana banyak kesalahannya? Banyak kesalahannya, misal orang tadi itu adzan subuhnya sebelum waktunya sudah adzan duluan dia. Atau bahkan setelahnya yang asalnya waktunya itu sudah adzan, misal adzan jam 4:15. Dia adzan jam 4:20. Nah, ini kan yang asalnya dia sudah harusnya gak makan di jam 4:15, tapi dia masih makan karena belum adzan tadi. Belum adzan. Nah, ini fatal. Orang-orang di sekitarnya masih makan, batal semua, yang nanggung dosa siapa kayak gitu?
Iya benar. Gitu. Jadi harus diperhatikan Jadi, bagi harus diperhatikan takmir bagi atau muazin. muadzin, petugas-petugas di masjid itu diperhatikan Betul. sebisa mungkin untuk tepat waktu. Karena ini berhubungan dengan kesahan puasa. Iya, keabsahan puasa keabsahan itu puasa sendiri. karena puasa ini adalah puasa wajib. Heeh. Mungkin kalau puasa Senin Kamis itu nggak puasa juga nggak apa-apa karena nggak ada tanggungan Nggak ada qada lagi ya mengqadha, kan. iya. Nanti kalau puasa ini nanti dia kalau nggak puasa kan repot juga ya. Repot juga. Repot qada Repot fidyahnya qadha, nanti. ada fidyah. heeh. Ya benar. Ya mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin Sampai sini aja. sampai sini aja ya. Oke. Kita lanjutkan besok atau Kapan lah kalau ada waktu kalau ada kosong. waktu. Ya pasti karena ini dadakan sebenarnya. Sudah kan. Memang sudah direncanakan tapi baru selesai kegiatannya jam segini. Makanya baru dimulai jam segini. Sebenarnya tadi itu mau live. Tadi mau live karena ada Karena kesalahan ada teknis. kesalahan teknis. Kesalahan jadi teknis jadi kita batalkan live-nya. kita record aja. Kita lanjutkan videonya. Mungkin dari saya Yusuf, Dari saya Abiadus Sutra. banyak salah mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.